Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dies Hendarsa, guru SMP Thoriqul Jannah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada saat ini akan menampilkan video pembelajaran yang berjudul tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada senyum semua. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, masih semangat, betul ya. Oke, kita akan mulai ya. Seperti biasa, pertemuan seperti biasa ya. Oke, siap, mulai. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, maka alangkah baik kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ketua kelas ya, KM Badu ya. Untuk selanjutnya, apakah hari ini hadir semua ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti kita sehat semua ya. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelumnya coba kita cek kebersihan ya. Apakah di samping kiri kanan kalian di bawah ada sampah yang berserakan enggak ya? Coba tolong Bapak. Oke. Ya, depan enggak ada. Ujung sebelah kiri, Wildan gimana di bawahnya? Aman? Enggak ada sampah? Ya, terima kasih Wildan. Sudut sebelah sana, Armita? Enggak ada? Wah, sip, terima kasih. Luar biasa nih yang piket hari ini. Siapa yang piket hari ini? Oh iya, 3 orang ya. Oke. Amil, Raka, Fadil. Terima kasih. Teman. Kerja yang bagus ya, pertahankan kebersihan kelas ini. Mudah-mudahan rekan-rekannya juga yang lain nanti kalau jadwal kebersihan itu selalu bersih kelas kita. Oke. Untuk selanjutnya seperti biasa kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Bapak mohon ada salah satu orang membantu Bapak ya untuk memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa ya? Oh, Armita, boleh. Terima kasih Armita. Silakan. Dimohon teman-teman duduk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia
Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Ya, terima kasih buat Arminta yang telah memimpin ya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Untuk selanjutnya Bapak akan masuk pada pembelajaran ya. Pada pertemuan kali ini judul yang kita ambil adalah, boleh siapa yang bisa bantu Bapak judulnya? Erwan bisa bantu? Silakan. Keberagaman suku, agama, ras, dan antaragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ada yang bisa bantu? Amel, tolong Mel baca. Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih ya yang telah bantu Bapak. Oke, itulah yang akan kita bahas bersama. Ya. Kemudian sebelum pembelajaran ini kita mulai, tentunya kita harus tahu ya tujuan mempelajari atau belajar pada hari ini itu apa ya. Itu harus kita tahu. Apa tujuan pembelajaran? Tolong dibaca dengan jelas. Tujuan pembelajaran 1. Melalui penayangan video dan gambar peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. 2. Melalui penayangan video dan gambar peserta didik mampu menjelaskan fakta-fakta penyebab keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam masyarakat Indonesia dengan baik. 3. Melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. 4. Melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan harmonisasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. 5. Melalui kegiatan kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam mengatasi keberagaman dengan penuh percaya diri. Oke, sudah? Iya, terima kasih ya Pandil ya. Jelas ya tujuan pembelajarannya? Kalian mendengar semua ya? Jadi ada tujuan pembelajaran ya yang kalian akan dapat ya setelah pembelajaran ini, supaya kita masuk di pembelajaran tetapi tidak tahu apa sih tujuannya ya. Bentar. Oke, berikutnya untuk tahu ya kita bisa bersemangat ya, Bapak akan memberikan tip motivasi untuk kalian ya. Kita punya moto sekolah kita itu adalah menjada. Oke, oh bisa nih, silakan. Menjada. Ada yang tahu artinya? Iya, oke artinya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Oke, sekali lagi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Oke, tepuk tangan buat Arminta. Ya, itu motivasi kita ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasilnya. Mudah-mudahan kita juga dalam belajar ini kita bersungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hasilnya ya. Tapi tetap niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti tadi yang dibacakan bahwa materi ini hari ini adalah tentang keberagaman suku, ras, agama dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya. Tapi sebelum masuk pada materi pembelajaran itu, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali ya, mengingat kembali pertemuan yang sebelumnya. Oke, ya. Di pertemuan sebelumnya ada yang tahu tentang apa? Ada yang lupa barangkali? Ya. Tentang ya. Ada yang tahu dari sekian? Tenang aja, coba diingat-ingat pertemuannya ya. Yaitu mengenai persiapan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana di situ tokoh-tokoh kita membentuk panitia persiapan ya, dari mulai
BPUPKI sampai terakhir pada menjelang kemerdekaan yaitu dibentuknya PPKI. Jadi Bapak ingin tahu apa kepanjangan dari PPKI? Bapak dulu nanya. Masih ingat berarti ya? Perempuan? Kayak Armita lagi nih. Apa PPKI? Oke. Kemerdekaan Indonesia. Iya. Ada yang bisa mulai? Apa kepanjangan PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Satu kali lagi. Apa kepanjangan PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih ya. Masih semangat ya. Oke. Nah, PPKI ini melakukan sidang ya sehari setelah kemerdekaan kita. Pada tanggal berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus Tahun? 1945. Kenapa nggak semangat kita merdeka? Lu tahu dong. Tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Sehari setelah kemerdekaan itu, kemudian PPKI melakukan sidang. Ya. Apa sih yang ditetapkan atau diputuskan dalam sidang itu sehari setelah sidang? Ada yang tahu nggak? Amel, ada yang tahu? Silakan, mau coba? Armita udah jawab. Sebelah sini ada yang mau jawab? Oh, ini nggak ada? Ada? Oh, ini nggak kelihatan. Oke, siapa namanya? Dida. Sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia, PPKI ya memutuskan dalam sidang. Apa yang diputuskan PPKI? Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua? Yang kedua menetapkan I.R. Soekarno Iya. menjadi presiden dan Dr. Andes Mohatta menjadi wakil presiden. Oke, yang kedua ya menetapkan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Dan satu yang terakhir apa yang disahkan dalam oleh PPKI itu? Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Bentuk Komite Nasional Indonesia. Terima kasih buat kalian. Nah, inilah ya. Nah, ini mulai setelah ini kita akan membahas tentang judul kita, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, gitu ya. Nah, ini berarti kita akan membahas tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika, ya, gitu. Apa yang maksud dengan keberagaman, gitu ya? Ya, coba ingin tahu Bapak? Ya, dari sekian siswa, barangkali ada yang sudah baca atau pernah dengar di SD. Apa yang maksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Serempak. Oke, bingung nih. Coba lagi, ada ini. Silakan. Siapa namanya? Ajeng. Apa Ajeng? Arti Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Tetapi tetap. Oke, tetap satu tujuan. Jangan-jangan yang maju tadi pada nggak bisa nih. Siapa namanya? Siapa namanya? Azmi. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun ada yang bisa bantu Azmi? Walaupun berbeda-beda tapi Oke, Azmi. Tetap satu tujuan. Oke, bisa ya Mia? Oke, semangat. Bisa. Dari tadi ya pengertian Bhinneka Tunggal Ika berarti satu dalam pembahasan materi ini kalian akan mengetahui apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kemudian juga akan nanti di bawah baiklah ya seperti tadi bahwa kita akan masuk pada pembelajaran di mana pada kali ini ya dari materi akan kita bahas
yaitu tentang keberagaman, suku, ras, agama, dan antar golongan dalam IPK. Kita akan mencoba membahas yaitu empat. Yang pertama adalah pengertian Bhinneka itu sendiri, Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Yang kedua adalah makna Bhinneka Tunggal Ika, ya kita harus tahu. Kemudian ada juga faktor penyebab keberagaman, ya. Kemudian ada keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan, ya. Untuk lebih mudah, ya, kalian mempelajari, Bapak akan sampaikan atau tayangkan yaitu video tentang keberagaman ras, suku, agama, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bapak mohon kalian bisa menyimak ya video ini. Nanti kita akan tanya jawab ya setelah melihat video tadi. Ya, kita akan mulai, mudah-mudahan lancar ya. Halo, ketemu lagi dengan saya, Silvan Egi Setianugraha. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bagian pertama, jika kita ingin membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika, maka hal itu tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Seperti yang kalian lihat, dalam lambang negara Garuda Pancasila, tepatnya di pita yang digenggam oleh burung Garuda, terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Dalam bahasa Jawa kuno, secara harfiah mengandung arti Bhinneka yaitu beragam, tunggal yang artinya satu, dan ika yaitu itu. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika bermakna beragam, satu, itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya, pada zaman Jawa kuno, istilah Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya hanya menggambarkan keberagaman agama yang ada di Nusantara. Namun pada saat ini lebih umum, yaitu menggambarkan keberagaman suku, agama, ras, serta antar golongan yang ada di Indonesia. Kata Bhinneka Tunggal Ika bisa kita temukan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Itulah sedikit gambaran mengenai apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau. Luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 267 juta jiwa. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Nah, berikut ini ada beberapa penyebab atau faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah letaknya yang strategis. Kedua, keadaan geografisnya. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Dan keempat adalah sikap terbuka dari masyarakat Indonesia. Kita akan bahas satu persatu dari mulai letaknya yang strategis. Coba kalian perhatikan posisi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia sangatlah strategis, yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Dan juga Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan juga Australia. Hal ini mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh terhadap kebudayaan. Kenapa? Karena mereka kemudian membawa budaya-budaya luar masuk ke dalam Indonesia.
Contohnya juga adanya misalnya bangsa asing yang datang ke Indonesia yang pada awalnya niat berdagang, kemudian menikah dengan orang Indonesia sehingga mengakibatkan perbedaan ras di bangsa Indonesia itu sendiri. Dan sebagian dari mereka selain berdagang juga menyebarkan kepercayaan mereka, sehingga berbedalah pula kepercayaan dari Indonesia ini. Berikutnya adalah kondisi negara kita secara geografis. Secara geografis, negara Indonesia ini terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik itu terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda tersebut. Setiap masyarakat di suatu pulau itu mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan juga lingkungan masyarakat masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan antara laki-laki dan juga perempuan. Berikutnya adanya perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi iklim atau kondisi alamnya. Kondisi iklim yang berbeda-beda antara satu pulau dengan pulau yang lain, misalnya juga dari kondisi wilayah baik pantai, pegunungan dan sebagainya yang tentunya iklimnya itu berbeda-beda, mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh serta hewan yang dapat hidup di sekitar lingkungan alam atau kondisi iklim tertentu mengakibatkan adanya perbedaan cara hidup dalam masyarakat. Misalnya bagaimana mencari makan, kemudian makanan pokoknya, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaannya. Contoh sederhana misalnya pakaian. Orang yang tinggal dalam kondisi alam atau iklim yang dingin, pakaiannya pasti akan tebal-tebal. Sementara orang-orang tinggal di daerah beriklim agak panas, pakaiannya tidak akan setebal orang-orang yang tinggal di kondisi iklim yang dingin. Dan kemudian yang terakhir adanya sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan, atau bisa kita bilang juga sikap terbuka dari masyarakat Indonesia. Sikap masyarakat terhadap suatu hal yang baru yang datang di Indonesia ini sangat besar. Jadi Indonesia ini bersifat terbuka terhadap hal-hal baru yang datang ke dalam negara Indonesia. Nah, sikap masyarakat terhadap suatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan dengan budaya sendiri. Nah, sikap ada yang menerima serta ada yang menolak ini membuat adanya perbedaan dalam masyarakat. Hal-hal tersebut akhirnya membuat negara Indonesia menjadi negara yang beragam. Apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Ada yang disebut keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, atau yang lebih dikenal dengan SARA, serta ada juga perbedaan kebudayaan. Yang masih belum tahu apa itu suku, agama, ras, golongan, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari suku. Nah, suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Menurut Koncaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena memiliki ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat serta kebudayaannya. Ciri-ciri mendasar tersebut misalnya adalah bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Jadi kalau disederhanakan, suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan yang sama serta terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Oke, itulah tayangan tadi ya. Kalian bisa simak, mudah-mudahan kalian bisa dapat mencermati apa itu keberagaman ya. Kemudian
makna Bhinneka Tunggal Ika tadi yang sudah ada ya. Berikutnya setelah kalian menyimak tadi, ada yang mau bertanya nggak? Atau sebelum Bapak bertanya? Saya Pak. Satu, coba Bapak yang tiga ini. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya? Ada yang mau bertanya? Atau ngantuk semuanya? Ya? Masih bisa nggak? Masih semangat? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, kita semangat. Ya, dari tayangan tadi ada yang mau bertanya? Oke dah. Gimana dah dari tayangan tadi? Mau nanya tentang apa? Mengapa suka ada bentrok antar agama? Oke, tenang, pelan-pelan. Biar teman-temannya juga mendengar. Mengapa suka ada bentrok Iya. antar agama, suku, dan daerah? Oke. Kedengaran nggak pertanyaannya? Kedengaran? Apa katanya, Pan? Kedengaran nggak pertanyaan Pan? Kata Bunda, siapa yang mau bisa mengulangi pertanyaannya dari Bunda? Oke, Badut mau mengulangi? Ada siapa yang bisa mengulangi? Ayo, sekali lagi dah. Oke, ada terang. Mengapa suka ada bentrok? Lalu kita bagi berapa kelompok nih? Yang kedua. Oke, Cu, siapa? Dinda, gimana aturnya? 3 kelompok. Gimana? Dibagi 3 kelompok. Oh, kita dibagi 3 kelompok. Ya, jumlahnya berapa ini kita? 14. 14. Kan dari teman kalian Dinda bahwa kita akan dibentuk menjadi 3 kelompok ya. Jumlah peserta didik kalian itu adalah 14 ya. Jadi ada yang 5, ada yang 5, ada yang 4. Ya. Judul yang kita bahas adalah pertanyaan yang tadi yang Muhammad Wildan pertanyakan ya. Sengaja kita lempar ya supaya kalian juga mengerti bagaimana dan jawabannya. Apa tadi judulnya? Dan Oh, pertanyaan tadi. ya, mengapa satu kelompok? Oke, satu kelompok. Oke ya. Silakan keluarkan alat tulisnya, kembali ya. Nah, Bapak kasih petunjuk ini ya, cara tulis. Arbita sudah mulai ada satu alasan. Ya, Jangan satu alasan, kalau ada satu. saling bantu ya. Kenapa terjadi bentrok antar daerah? Maupun yang 5 kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil karya kalian berkelompok dengan permasalahan yaitu tadi mengapa terjadi bentrok antar pemuda yang disebabkan karena hanya beda daerah. Oke, siap? Ya. Nah, kita setuju sesuai dengan kesepakatan kelompok 1 yang pertama ke depan. Oke, ya berikan tepuk tangan. Silakan yang ke depan. Dari kelompok 1, saya Dinda. Saya Fitri. Yang lainnya. Nah, nanti untuk kalian silakan kalau tidak ada belum puas, silakan bertanya kelompok. Oke, gitu. Silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya. Jadi untuk kelompok yang lainnya sebelum ke depan, ya silakan. Bisa bertanya, tanya jawab ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada juga perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai maupun pendapat orang lain. Oke, ada lagi yang mau dibantu temannya silakan. Ayo, jangan. Sekian resultat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3. Kamera. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Siapa namanya? Ajeng. Ajeng. Silakan, Ajeng. Maksudnya dari kurang menghargai apa? Kurang menghargai itu gimana? Kurang menghargai itu seperti Oke, bantu yang lain. Silakan. Arminta jawab. Ya, Arminta jawab. Silakan. Azmi boleh bantu? Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itulah ya anak-anak kalian. Tadi ada 3 peserta kelompok yang tampil ke depan kalian. Ya. Nah, dari 3 kelompok yang tampil itu, kira-kira ada yang bisa nyimpulkan nggak? Kenapa kok terjadi bentrok ya antara pemuda atau? Oke. Kesimpulannya dari Salam boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Saya akan menyimpulkan dari diskusi dari 3 kelompok. Yang pertama, Judulnya tadi mengapa terjadinya bentrok antar pemuda atau pelajar yang disebabkan yang disebabkan daerah. perbedaan daerah. Apa ini? Yang pertama, saling mengejek. Oke. Yang kedua, merasa paling pintar atau keren. Ya, Yang ketiga, tidak mau menghargai. tidak mau menghargai. Gitu ya. Tapi seharusnya kita tidak boleh membeda-bedakan atau mengejek perbedaan yang ada, karena seperti semboyannya kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda tapi tetap satu tujuan. Wow, keren. Ada lagi? Sudah. Oh, terima kasih. Luar biasa ya. Wah, sampai Ajeng juga kelompoknya sampai gini ya. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ya? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Terima kasih. Oke, ada. Keren. Ya, terima kasih ya buat Dinda. Ya, sekian kalau dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya itulah kesimpulan dari teman kalian ya, cukup bagus ya. Dari materi dari masalah yang kita diskusikan hari ini, yaitu mengapa sering terjadi bentrok ya antar pemuda atau pelajar yang hanya perbedaan daerah ya. Ini yang menarik tadi yaitu memetik ya bagaimana kita satu negara kesatuan yaitu Indonesia tanpa ada perbedaan agama. Ini beda agama, beda asal atau suku ya, beda golongan dan sebagainya, tapi tetap kita bersatu. Catat, silakan nanti dijawab untuk pertemuan yang berikutnya. Oke ya. Kegiatan apa yang dapat mempererat persatuan yang ada di daerah kalian masing-masing? Menutup kita dengan doa. Kita berdoa dengan sepipat ya. Teman-teman, untuk menentukan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Benar ya. Mohon maaf sekali lagi apabila Bapak dalam penyampaian materi ini ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.